Wafatnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh membuka babak baru dalam dinamika konflik Timur Tengah. Terlebih lagi, Ismail Haniyeh wafat dalam serangan rudal yang dilakukan oleh Zionis Israel di Teheran, Iran pada 30 Agustus lalu. Salah seorang anggota gerakan Poros Al-Quds Makassar, Hasnulir Nur SS, menanggapi hal tersebut. Menurutnya, wafatnya Ismail Haniyeh tentu membawa duka bagi Hamas. Namun secara struktural, mereka telah siap dengan hal tersebut. Yang menjadi masalah ialah cara wafat pemimpin Hamas ini yang secara tidak langsung mengundang keterlibatan Iran lebih jauh dalam konflik yang ada. Wafatnya Ismail Haniyeh menurut saya bisa dilihat dalam dua hal ya. Yang pertama, wafatnya dalam arti perginya Ismail Haniyeh dengan bagaimana cara wafatnya. Karena itu ada dua hal yang menurut saya memiliki efek yang berbeda ya. Maksud saya yang pertama di dalam hal wafatnya Ismail Haniyeh itu tentu saja gerakan Hamas mengalami kehilangan. Bukan cuma gerakan Hamas ya, gerakan perlawanan serta gerakan global yang mendukung kemerdekaan Palestina itu merasa kehilangan. Tetapi sebagai anggota Hamas, menurut saya bahwa Hamas itu tahu persis ya. Hamas tahu persis bahwa tokoh-tokoh mereka itu melawan kematian. Sehingga secara keorganisasian mestinya mereka sudah siap dengan itu. Jadi tidak menafikan bahwa ada pengaruhnya Ismail Haniyeh. Tapi kalau mau dikaitkan dengan instabilitas yang terjadi di Timur Tengah, itu lebih menurut saya lebih kepada bagaimana cara wafatnya Ismail Haniyeh yang kita tahu bahwa dia dibunuh secara brutal dan di tempat Iran ya, di Iran. Nah, di Iran dia di rudal. Dan ini kan seperti mengundang Iran untuk terlibat secara frontal, terlibat secara langsung di konflik yang terjadi antara, konflik tanda petik ya, yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Dan baru Iran mengumumkan bahwa akan membalas kematian Ismail Haniyeh, ya pengaruhnya sudah sangat luar biasa di Israel. Kepanikan, ya ekonomi sudah runtuh. Nah ini belum membalas secara, baru mengancam untuk membalas, sudah menimbulkan kegemparan di tubuh Israel. Saya pikir itu yang paling signifikan dalam melihat kematian dari Ismail Haniyeh itu sendiri. Peristiwa ini pun memunculkan sosok pemimpin baru yang dianggap lebih tegas daripada pemimpin sebelumnya. Tak dapat dipungkiri, terpilihnya Yahya Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh menjadi ancaman yang lebih besar bagi Israel. Pasalnya, Yahya Sinwar dikenal memiliki pengalaman militansi yang tak bisa diremehkan. Ya, perjuangan Yahya Sinwar juga menurut saya perjuangan terorganisir ya. Karena memang sejak awal dia memang sudah tergabung di Hamas, bahkan sudah bertemu dengan pendiri, dan bahkan sebelum Hamas sendiri kan dia sudah punya gerakan ya. Kalau tidak salah namanya apa ya? Al-Majd ya. Kemudian itu nanti yang menjadi sayap militer dari Hamas itu. Jadi secara pengalaman militansi ya Yahya Sinwar, dan secara kepribadian itu mungkin juga terbentuk pengalaman di penjara kan, berkali-kali di penjara oleh rezim ya. Dan yang paling terakhir di umur 19 sudah di penjara. Ya, ya enggak tahu informasinya, yang jelas setahu saya itu umur 19 sudah di penjara. Dan keluar kemudian di penjara lagi, keluar di penjara yang terlama kan terakhir ini yang kemudian memunculkan sosoknya. Ya saya juga baru mengenal beliau itu ketika terjadi pertukaran bahwa pemimpin ya pemimpin paling maksudnya di antara pemimpin paling karismatik yang Hamas punya itu dibebaskan dengan pertukaran pertukaran tawanan, dan media cukup heboh waktu itu memang. Dan menurut saya kalau dari sisi melihatnya dari sisi strategis ya, karena mungkin memang berbeda sosok antara Ismail Haniyeh dengan Yahya Sinwar ya. Tapi menurut saya ketokohan dan karakter seorang tokoh itu berkaitan dengan strategi. Mungkin memang strategi ketika Ismail Haniyeh itu konflik tidak terlalu begitu memanas ya. Nah, ketika terjadi badai Al-Aqsa itu, itu kan kemudian eskalasi meningkat dengan sangat tajam. Dan mungkin memang dibutuhkan tokoh frontal seperti Yahya Sinwar ini yang cukup berani, yang
Kalau media barat sih menyebutnya tukang jagal ya. Saking tegasnya dan dalam menjaga konsistensi gerakan Hamas itu, dan bahkan dia sudah dimasukkan sebagai teroris oleh Amerika. Tahun-tahun 2015 ya, itu Yahya Sinwar sudah menjadi daftar, melihat karakternya dan sepak terjangnya dalam gerakan Hamas melawan Israel. Saya pikir secara strategis melihat, karena strategis kan bicara kondisi politik kan, siapa yang cocok, itu tergantung bagaimana situasi politik yang sedang berkembang. Ya terbukti juga memang bahwa Yahya Sinwar ini dipilih dalam waktu yang cepat, ya dalam waktu yang cepat dan dipilih secara aklamasi, ya dalam artian memang seperti sudah dipersiapkan. Perbedaan pola kepemimpinan antara Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar menurut Hasnulir merupakan bagian dari strategi Hamas. Pemilihan Yahya Sinwar secara aklamasi pun menunjukkan kesiapan Hamas secara struktural. Lebih jauh, ia menafsirkan peristiwa wafatnya Ismail Haniyeh yang digantikan dengan Yahya Sinwar ini sebagai undangan bagi keterlibatan Iran dalam konflik Israel-Palestina. Sebagai harapan sih iya ya, tetapi bahwa Yahya Sinwar ataupun Ismail Haniyeh, kehidupan bangsa Palestina sama sumpeknya. Misalnya kalau dibahasakan sebagai angin segar, kemungkinan membawa angin segar mungkin agak susah ya. Tapi yang paling bisa disebutkan adalah semangat perjuangan dari bangsa Palestina masih terjaga. Karena untuk mengubahnya misalnya bahwa, ini kan seolah kalau dia bawa angin segar, bahwa Ismail Haniyeh sebelumnya itu agak sumpek ya. Ya. Sementara kita melihat bahwa yang dibutuhkan adalah semangat perlawanan masih tetap terjaga. Karena kan semangat perlawanan itu selain untuk kemerdekaan bangsa Palestina, itu juga perlawanan kemanusiaan. Jadi ada dua hal yang harus dimenangkan. Memenangkan Palestina untuk merdeka dan memenangkan perjuangan kemanusiaan itu. Saya pikir itu. Dan keterlibatan Iran itu sendiri ya menurut saya akan memunculkan eskalasi baru ya. Dan memang kalau sejauh ini memang keterlibatan Iran tidak secara langsung kan. Iya, betul. Bahwa mereka mensupport gerakan perlawanan, bahkan mereka adalah otak dari poros mukawamah atau resistensi yang terbangun itu adalah support penuh dari Iran. Nah ini sudah diundang secara terbuka oleh musuh untuk hadir di medan perang secara langsung. Jadi menurut saya bahwa bagaimana akan tercapai di Timur Tengah itu sangat bergantung kepada sikap Israel. Karena sikap poros resistensi itu sudah jelas. Memang kita kan banyak dengar narasi soal dari banyak pihak yang menarasikan anti perang dan pro perdamaian yang seolah melihat bahwa akan mungkin terjadi perdamaian. Tapi persoalannya adalah berdamai dengan entitas yang anti perdamaian itu kan sama saja dengan anti perdamaian ya. Bertoleransi dengan kelompok yang intoleransi itu sama saja dengan intoleransi. Jadi perdamaian di Timur Tengah itu bergantung pada sikap Israel. Ya. Saya pikir itu. Ya. Diketahui selama ini Iran memang terlibat secara tidak langsung dalam memberikan support untuk perlawanan terhadap Israel. Dengan peristiwa kematian pemimpin Hamas tersebut, Iran akan terlibat secara lebih frontal dalam konflik tersebut. Iva Syarahman, Unhas TV.